Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aster Pujaning Ati MPD selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Revi Aulia Safitri dengan NPM 202021500584. Pada video kali ini, saya akan memberi tanggapan mengenai wacana bahasa Melayu yang akan dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia lebih layak dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN daripada bahasa Melayu. Kenapa? Yang pertama, bahasa Indonesia memang diambil dari bahasa Melayu. Namun, perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat dan jauh meninggalkan peranan bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Indonesia dari segi ejaan, kosakata, istilah itu menyerap dari berbagai bahasa asing seperti bahasa Portugal, Inggris, Belanda, Jepang, dan lain-lain. Ditambah pengayaan kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa daerah, di mana ada 718 bahasa lokal yang diserap ke bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Melayu hanya menyerap dari bahasa Inggris saja. Perlu disadari juga bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah Sumpah Pemuda, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu di tahun 2022, penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta jiwa, di mana sebanyak 200 juta orang adalah penutur bahasa Indonesia, dibandingkan penduduk Malaysia yang hanya sekitar 30 juta jiwa hingga sekarang belum berhasil menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional mereka. Di Indonesia juga bahasa Indonesia diajarkan dan digunakan di dalam pendidikan. Dari TK hingga perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penuturnya atau bahasa pengantar. Sedangkan penutur bahasa Melayu di Malaysia itu lebih sedikit karena mereka lebih sering dan bangga menggunakan bahasa Inggris yang dijadikan sebagai bahasa ilmunya. Dan dari segi ketersebaran bahasa, sudah ada 47 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai ilmu pendidikan, di mana orang asing atau bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA itu minat belajar bahasa Indonesianya tinggi melalui program Dharma Siswa dan Kemitraan Negara Berkembang atau KNB. Dan hal itu menjadikan penutur bahasa Indonesia juga semakin pesat daripada bahasa Melayu. Nah, hal itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia lebih berpotensi menjadi bahasa internasional. Dapat dilihat dari penuturnya yang banyak, sistem kebahasaannya lengkap, dan keadaan sosial yang memadai. Dengan diusungnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, maka akan menjadi sarana untuk menunjukkan identitas bangsa, meningkatkan daya saing dan citra positif bangsa. Balik lagi, mampu atau tidaknya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa nasional, kita sebagai masyarakat harus lebih berperan lagi kepada bangsa Indonesia. Menurut saya, kita harus lebih berbenah diri atau merefleksikan diri lagi. Apalagi di Indonesia ini masih marak hoax, ujaran kebencian, penggunaan bahasa asing di ruang publik adalah bukti bahwa bahasa Indonesia juga terancam di negerinya sendiri. Karena itu, kita juga harus peduli terhadap bahasa Indonesia. Sebagai bahasa dengan jumlah penutur terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia juga seharusnya lebih dihormati dan dijunjung tinggi oleh penuturnya, kita sebagai masyarakat. Nah, dari itu, semua elemen yang ada di masyarakat harus serta berperan. Misalnya, bisa dengan membuat konten video terkait kosakata bahasa Indonesia ketika berbicara dengan orang luar negeri, dan lain-lain. Dan tidak lupa saya ingatkan bahwa politik bahasa Indonesia yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian tanggapan dari saya.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.